المختار من مضر والأنبياء وجميع رسل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة عبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه من الكلمات. وقال رضي الله تعالى عنه نفعنا به وبعلوم في الدار آمين. وقال الإمام الحبيب عبد الله بن الحداد في كتاب الحكم أجهل الجاهلين من تزيده معرفة بسعة رحمة الله جرعة على مأسه. وقال أيضا من كلام الحبيب عبد الله بن الحداد في كتاب الحكم من مكارم الأخلاق تواضع في رفيعة وتحمل في القلة والاقتصاده في سروته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga selalu untuk yaitu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk dari golongan-golongan Nabi Muhammad, dan semoga kita termasuk dari mendapatkan keberkahan semua amal-amal yang mana apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wal fajri wa layalil asr wasaf'i wal wad. Dikatakan di dalam surat Al-Fajr, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Fajr wal fajri wa layalil asr, ya, salah satu yaitu pembahasan tentang min awaili min syahri Zulhijjah. Jadi dari awal sampai 10 min Zulhijjah, yaitu adalah keutamaan, adalah suatu bulan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min awal min syahri Zulhijjah sampai yaitu 10 Zulhijjah malam, yaitu malam dari 10 Zulhijjah. Ini adalah malam yang terbaik buat kita semuanya. Semoga kita mendapatkan keberkahan, semoga kita mendapatkan pahala berlipat ganda di bulan awail min awal syahrul Zulhijjah ila akhir min lailatu min asrul Zulhijjah. Ya, dari awal sampai malam 10. Semoga kita diberikan semua amal ibadah kita, dan semoga kita diberikan bekal untuk menuju akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga bahwasannya bulan ini adalah bulan yang paling mulia. Bulan yaitu yang mana bulan tersebut 4 bulan yang paling mulia, yang salah satunya yang turut menurut yaitu yang mana salah satunya yaitu bulan syahri Zulhijjah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, ini. Maka di dalam bulan Zulhijjah ini kita perlu untuk terus untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan semua amal ibadah kita. Ya. Mau kita ini apa kita ini bagus, terang atau gelap, ya, atau kita ini zahir atau mazlum, atau kita tidak ada sama sekali, ya. Itu semuanya tergantung dari semua dari semua amal ibadah kita selama kita masa dalam yaitu pada bulan tersebut.
Maka bulan tersebut ini kita harus untuk meningkatkan diri kita supaya kita mendapatkan yaitu cahaya yang besar, cahaya yang terang menerang. Ya. Dengan kita punya al-wujuh, yaitu wajah kita dan semua keterangan buat ibadah kita semuanya. Itu perlu. Bukan untuk kegelapan tapi untuk terang menerang. Untuk menyinari semua amal ibadah kita dengan apa? Cahayanya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi pada bulan min awal syahri Dzulhijjah ilal asra, sampai pada malam ke-10 dari itu min syahri Dzulhijjah. Bulan syahri Dzulhijjah itu sekarang kita masuk ya di Indonesia. Bisa dikatakan kita masuk pada tanggal Tasik min Dzulhijjah. Ya. Tasik min Dzulhijjah ya. Bermakna fi Jabal Arafah, al-wukuf fil Arafah. Yaitu bermakna artinya yaitu orang-orang yang melaksanakan ibadah haji pada tanggal 9 min Dzulhijjah. Orang-orang semuanya berwukuf dengan ibtihal, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya. Yang tidak melaksanakan ibadah haji, ya, di luar haji, maka orang tersebut yaitu dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk berpuasa. Itu apa di bulan? Yaitu di tanggal 9 min Tasik Dzulhijjah. Itu untuk melaksanakan, dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau orang yang ibadah haji kemudian orang tersebut di waktu dia melaksanakan haji orang tersebut puasa, maka hukumnya haram. Itu mengikuti ulama-ulama semuanya yang ada. Tapi kalau kita disunahkan untuk berpuasa di tanggal 9 min Dzulhijjah. Rasulullah SAW mengatakan an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, man shoma yaumal Arafah yukaffiru dzunubus sanatain. Yaitu apa? Kata Nabi Muhammad SAW bersabda, maka orang tersebut barang siapa yang berpuasa yaitu berpuasa pada hari Arafah, maka yukaffiru dzunub, yaitu mengampuni semua selama 2 tahun. Hapus semuanya selama 2 tahun. Ya. Sanatul madiyah, sanatul baqiyah. Itu apa? Yaitu tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Tingkatan sunnah puasa yang paling yaitu deretan yang paling tinggi adalah ini puasa pada hari Arafah. Jadi pada tanggal 9 itu yaitu apa? Itu pahala yang paling besar daripada puasa-puasa yang lain. Ya. Kalau sekarang di haji di sana mungkin malam ini sudah masuk waktunya apa? Malam yaitu Lailatul Idul Adha. Kalau kita belum masuk ya mungkin mengikuti matla ya. Jadi ini belum tahu apakah ini sudah masuk atau belum atau kok sudah. Jadi itu mempunyai banyak pendapat hilal, banyak sekali ya. Kalau kita tidak tahu ya kita cari yang paling gampang ya. Paling besar pahalanya apa? Yaitu pahala yang mana yang paling besar? Tarwiyah atau Arafah? Kalau Arafah ya sudah kita puasa Arafah aja. Jangan orang mengatakan Arafahnya 2 kali nanti salah. Ya, 9-nya 2 kali nggak ada 9 2 kali, adanya cuma 1. Ya, kalau ada orang bilang ini tanggalnya beda, yang ini beda, ya sudah kita mengikuti apa yang ada. Pemerintah mengikuti tanggal 9 besok ya sudah ikuti ya yang ada. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan ada di Facebook, ada yang mengatakan seperti ini di tempat mensos dan semuanya itu ikuti keyakinan masing-masing. Ya. Kita ikuti pendapat orang-orang soleh.
atau orang-orang yang pendapat yang benar, ya orang-orang yang ahli adal, orang yang adil, ya bisa membedakan apakah ini hilal betul atau tidak, itu akan bisa mengetahui mana yang lebih kuat, mana yang lebih orang ahli fuqaha, ahli mantik dan semuanya, ahli balaghah harus mengetahui semua itu. Ya, jadi kita perlu yang penting kita perlu untuk meningkatkan kualitas kita, ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang lagi kosong, yang kita masih ada, kita doa terus. Siapa tahu doa malam ini adalah malam ijabah buat kita semuanya. Semoga apa amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa semua permintaan atau semua mungkin siapa tahu semuanya insya Allah kabul doa-doa kita semuanya. Ya berkat maulid, berkat rotib, berkat apapun. Berkat yang kita sampaikan dengan semua. Dengan kita mendengarkan apa itu kalam-kalam dari Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Apalagi Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bukan orang biasa. Dia seorang kutub. Orang kutub bukan sembarangan untuk untuk memegang. Tidak bisa seenaknya memegang orang kewalian itu, kutub itu dengan saya wali, saya kutub, nggak mungkin. Itu orang-orang soleh itu, kalau orang-orang soleh, orang-orang yang sudah terkenal, yang sudah mempunyai jabatan kutub itu banyak kan orang-orang soleh itu menanggung semua dosa-dosa kita semua ini. Yang kita lakukan dosa, kita ini munafik, kita hasud, dengki, bohong dan semuanya itu semuanya ditanggung. Iya, di sampah orang itu sama beliau itu ditanggung semua dosa-dosa kita. Sampai Habibnya itu, sampai Ustadz Awalinya itu, sampai wajahnya asalnya bagus, rapi, jadi bonyok, jadi apa-apa karena dia itu wali itu memegang, menanggung semua dosa-dosa kita. Iya. Kita lagi berbohong, kita lagi ngomongin orang, kita menjelekkan orang, itu ditangkap, diambil sama itu orang kutub itu, sama wali kutub itu. Karena tidak sembarangan. Memegang kewalian itu bukan sembarangan. Jadi semuanya mengikuti arah-arah. Iya. Tidak bisa tanggung dengan ekonomi kita, dengan kita punya harta, tidak ada jaminannya. Semua itu. Jaminan kita itu bukan dari ilmu dan tapi jaminan kita itu yaitu salah satu dikatakan Al-Imam Al-Habib Abdul Haddad mengatakan yaitu min makarimil ahlak at-tawaddu fi rafi'ati wa tajammuli fil qillati wal iktisadu fi sirwati. Ya. Jadi kata Al-Imam Al-Habib Abdul Haddad mengatakan, ya barusan kita baca tadi, min makarimil ahlak at-tawaddu fi rafi'ati. Yaitu orang-orang soleh itu semuanya itu yang dipandang bukan dengan apa dia pamerkan dengan ekonomi dan semuanya. Ya, tapi yang dipamerkan itu adalah akhlak. Akhlak kita, adab kita, tawaduk kita di hadapan orang-orang. Gimana? Ya. Min makarimil akhlak kata Imam bin Abdullah bin Al-Haddad mengatakan di antara salah satu yaitu budi pekerti. Min makarimil akhlak yaitu kata Imam bin Al-Haddad mengatakan yaitu tawadu fi rafi'ati. Yaitu bermakna seseorang yang bersikap rendah hati ketika di dalam kemuliaannya. Maka orang-orang soleh dulu, orang-orang dulu itu melakukan akhlak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Dia tidak memamerkan yang lain, dia tidak memamerkan orang di depan ilmu. Lagi ada urusan keluarga, dia urusan keluarga. Tidak mungkin ada salah satu memamerkan kekayaannya atau memamerkan ilmu yang mungkin ilmu manfaat, tapi dia sombong untuk seperti itu. Ya, tapi dia tidak memamerkan akhlaknya, tapi dia memamerkan ilmunya. Ini saya punya ilmu, tapi akhlaknya kakinya kemana? Kakinya ke kanan, ke kiri, ke belakang, nggak jelas. Itu.
Omongannya kemana-mana. Itu banyak sekali seperti itu. Bersikap rendah hati ketika di dalam kemuliaannya. Bersikap baik ketika dalam kemiskinannya. Dan hidup sederhana di dalam kekayaannya. Ya. Sayyid Muhammad Al-Maliki. Beliau adalah orang-orang yang sungguh luar biasa. Ketika waktu hidupnya beliau, yaitu hidup dalam keadaan sederhana. Tidak mau dia mamerkan dan semuanya tidak ada. Dia dihina, dia bukan balas hina. Tapi dia malah dia datangkan orangnya, malah dia kasih uang, malah dia hormati dan semuanya. Yaitu mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika itu seperti itu beliau. Di waktu setiap harinya yaitu menyiapkan semua untuk bersedekah kepada orang-orang. Mau orang yang bersilaturahmi, orang yang salah satu pengen datang, pengen minta doa, yang satu minta berkah, semuanya itu semuanya apa? Itu semuanya yaitu apa? Disempurnakan dengan apa? Akhlak. Semuanya innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak, kata Nabi. Itu disempurnakan di situ. Jadi tidak ada yang lain. Kalau kita zaman sekarang berbeda lagi. Sudah baru sedikit sudah pamer macam-macam. Pamer ini, pamer itu. Dengan apa yang ada, dengan semua. Jadi bingung, serba salah kita ini. Ya. Karena orang-orang dulu sama orang sekarang berbeda. Pakaiannya berbeda. Duduknya berbeda. Tingkah lakunya berbeda. Ya, orang punya jabatan, punya pesantren berbeda duduknya. Orang jabatan gubernur, presiden beda duduknya. Pasti itu semuanya berbeda-beda. Ya. Coba aja kita liatin contoh-contohnya. Tapi kalau orang-orang soleh berbeda juga. Mungkin bisa saja beliau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Tidak melihat mana dia itu. Tidak melihat, coba aja contohnya, lihat saja. Yang masih hidup, ya orang-orang Hadramut, orang-orang Tarim, kita lihat. Apakah dia, walaupun dia pondok punya pesantren besar, punya besar, rumah banyak, mobil ganti-ganti, tapi tidak ada melihat kepamerannya, tidak melihat semuanya apa yang ada. Ya. Seperti Habib Soleh Tanggul, itu orang besar. Kalau bisa saja dia mau ambil itu Jakarta semuanya, gedung-gedung, dia mau ambil alih, dia mau ambil minta yang dia kasih, tapi dia tidak mau. Tetap aja dia tempatnya di Tanggul, dia tidak mau di tempat lain. Sudah, saya pengen di sini, saya nggak mau lain. Ya, bisa saja dia mau ambil berapa gedung, mau ambil berapa rumah, berapa limpah harta yang ada, tapi dia tidak mau. Dia mau tetap di sana, dia maunya di desa, dia tidak mau di tempat lain. Sudah, ya apa adanya, sudah maunya di sana. Iya, itu seperti itu. Amal-amal amaliyah, yaitu orang-orang soleh. Jadi kita mengikuti semua ajaran-ajaran, ya, mengikuti apa yang ada, ya. Jadi jangan kita ambil, ya, contohnya seperti apa, yang harta-harta yang banyak, harta-harta yang berlimpah, ya, harta-harta yang banyak sekali, tapi tidak berkah semuanya itu, ya. Punya harta, punya tanah 12 hektar, ya, dipakai apa? Bukan dipakai pondok, bukan di pesantren, malah dipakai apa? Dipakai bikin apa? Kapal laut. Iya. Sholat nggak jadi wajib. Ya. Silaturahmi nggak jadi sunnah. Ya, itu banyak seperti itu yang sekarang terjadi. Ya. Itulah banyak orang yang sekarang aneh. Karena apa? Karena harta dan semua kelakuan dia nggak berkah semuanya.
Karena apa? Karena dia tidak pakai akhlak dan pakai adab. Ya. Kalau dia mempamerkan adab seperti Nabi Muhammad SAW, akhlak dia pamerkan, insya Allah semua akan tenang, gampang. Iya. Tidak ada isu jelek, tidak ada isu dengan ada macam-macam. Ya, malah tenang, enak, gampang kan, mudah. Ya. Apapun enak, dia datang dengan enak. Tidak mencurigai satu sama lain. Ya. Ya, berkah hidupnya. Dapat berapa ratus ribu, berapa juta, tapi habis, dipakai lagi, habis, dipakai lagi, kan enak, berkah itu kan. Tapi kalau banyak tapi tidak berkah, tidak ada hasilnya. Tidak memuaskan, tidak dapat nikmatnya. Adanya apa? Adanya hinaan saja. Sudah dihina di dunia, udah itu di akhirat dihina lagi oleh Allah. Diberi apa? Musibah besar, diberi apa? Azab yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, di dunia aja sudah dihina. Udah dihina dan segala macam, apalagi di akhirat nanti. Dia akan sengsara dan dia akan sia-sia semuanya itu. Akan hancur. Itu. Nah, inilah orang-orang yang mana seperti itu, dia tidak mempunyai keberkahan, dia tidak mempunyai amaliyah yang baik, dia tidak memberikan atau membaca Quran, dia tidak bersolawat, dia tidak berzikir, ya, yang hanya tahu di pikiran dia cuman hanya harta dan ekonomi, ya, dia tidak bisa memberikan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan semua amal ibadah kita. Semoga pada bulan Syahrul Dzulhijjah ini mudah-mudahan kita diberikan yaitu derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang mana orang-orang ahli soleh, ahli ibadah, ahli shaum dan semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan semoga pada malam ini orang yang melaksanakan ibadah haji ke Baitul Haram yang sekarang lagi di Mina, di Arafah, dan semoga kita juga akan mendapatkan keberkahannya. Bisa siapa tahu tahun depan kita bisa berangkat dan kita bisa merasakan yaitu wukuf di Mina dan di Arafah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Khairin ulfin afiyah alaman wa khususan sahibul ratib Imam Al-Habib Abdul bin Haddad hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. صل على المختار من مضر والأنبياء وجميع رسل ما ذكروا. صل ربي على الذي